Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar di hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi baik. Bersama saya, Pendeta Vera Esther Utomo Waturandang, yang ditempatkan oleh Majelis Sinode sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB ATK Ambarawa. Kita ada bersama di program Night Call GPIB. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati, pikiran, dan pendengaran kami, kecuali suara Tuhan saja, agar di tengah keheningan malam ini, kami dapat membaca, merenungkan, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 19 ayat 32 sampai 37. Namun saya akan membaca mulai dari ayat 32 sampai 34. Begini firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, tema SBU pada malam hari ini adalah Allah memagari. Agar bayi dapat tidur dengan aman dan nyaman, selaku atau sebagai orang tua kita akan menempatkan di box bayi yang dilengkapi dengan kelambu. Fungsi box bayi adalah melindungi bayi agar tidak terjatuh, dan fungsi dari kelambu adalah melindungi bayi dari gigitan nyamuk. Kedua benda ini dapat kita katakan sebagai dalam tanda petik pagar yang melindungi bayi agar tidak celaka dan juga tidak diserang nyamuk. Saudaraku, kekuatan Asyur dan kekuasaan yang dimiliki oleh Sanherib tidak serta-merta mampu menembus benteng pertahanan kota Yerusalem. Meskipun pada saat itu Hizkia dan rakyatnya ada dalam kondisi yang terdesak. Situasi yang menyekitari Yerusalem amat sangat mencekam. Tetapi Sanherib dan tentaranya tidak dapat menembus masuk ke dalam kota Yerusalem. Mengapa demikian? Dalam teks kita dicatat, karena Allah berkenan memagari kota Yerusalem, sehingga Hizkia dan rakyatnya aman, terjaga, terlindungi, bahkan selamat dari serangan musuh. Tindakan Allah yang memagari kota Yerusalem tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merespon kesombongan Sanherib yang berani mencela, menghujat, bahkan meninggikan diri di hadapan Tuhan Allah. Tindakan Allah dalam hal memagari kota Yerusalem juga ingin memperlihatkan kepada umat dan bangsa lain bahwa Ia adalah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan manusia. Karena itu, apa yang dikerjakan Tuhan kemudian tidak hanya memagari Yerusalem, tetapi Allah juga yang menggerakkan Sanherib untuk kembali pulang ke kotanya melalui jalan di mana ia datang, dan di sanalah ia kemudian akan menemukan perhentiannya, alias ia akan mati dibunuh dengan pedang oleh anak-anaknya sendiri. Saudaraku, itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Hizkia. Di malam hari ini kita belajar bahwa kalau sebagai orang tua saja kita akan memberikan rasa aman dan nyaman yang terbaik bagi anggota keluarga kita.
terlebih dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah Ia sang penjaga dan pelindung yang sejati? Karena itu di malam hari ini, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa ternyata pandemi COVID-19 mau memperlihatkan kepada kita betapa rentannya kita sebagai manusia. Setiap saat, setiap waktu, dimanapun dan kapanpun, kita dapat dengan mudahnya terserang atau diserang oleh COVID-19. Karena itu kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berseru, kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan agar Ia berkenan memagari kita semua dengan kuat kuasa-Nya, sehingga kita juga boleh ada dalam keadaan yang aman, yang dijaga, yang dilindungi oleh Tuhan. Kita ada dalam naungan kuat kuasa dan kasih-Nya. Namun satu hal yang tidak kalah penting di masa pandemi COVID-19 ini adalah kita diajar dan diingatkan selalu untuk jangan pernah abai dengan prokes 5M. Karena penjagaan dan perlindungan Tuhan merupakan fasilitas yang diberikannya bagi anak-anaknya yang selalu mau taat dan dengar-dengaran pada firman dan kehendak-Nya. Di malam hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita beristirahat, mari kita belajar, mari kita merenungkan. Mari kita masuki istirahat kita di malam hari ini dalam keyakinan iman bahwa Allah pun akan memagari kita dalam naungan cinta kasih-Nya. Ia akan memagari kita dengan perlindungannya, sehingga kita dapat istirahat dengan aman dan nyaman pada malam hari ini. Dan dalam perkenanan Tuhan, di pagi hari saudara dan saya dibangunkan oleh-Nya dengan tubuh yang diberkati, kesehatan yang dipulihkan, untuk melanjutkan aktivitas kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di malam hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan. Mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang akan senantiasa memagari kami dengan perlindungan-Mu, dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami boleh beristirahat di malam hari ini dengan aman dan nyaman. Tuhan yang baik, di malam hari ini kami mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, mari Engkau tolong para pemimpin bangsa kami agar hikmat-Mu bekerja atas mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan dan lakukan sungguh-sungguh membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya dalam upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19, pemulihan perekonomian, pemulihan daerah-daerah yang tertimpa bencana alam, dan juga di dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hikmat-Mu menuntun para pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Juga proses vaksinasi yang masih terus berjalan, Tuhan memberkati, agar semakin banyak rakyat Indonesia yang boleh menerimanya, sehingga kami juga mau belajar percaya dan meyakini bahwa ada waktu Tuhan untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami terus juga mau berdoa untuk setiap orang yang berseru berharap agar mereka boleh sembuh, boleh sehat. Dan kami juga doakan untuk para medis yang terus berjuang untuk dapat merawat yang sakit, menyembuhkan yang sakit. Tuhan menolong agar berbagai upaya yang dilakukan sungguh boleh membuahkan hasil yang manis. Terima kasih Tuhan, kami juga mau doakan untuk gereja-gereja Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi. Mereka yang mengalami penghambatan, penganiayaan, Tuhan kuat teguhkan. Berkati secara khusus GPIB, berkati fungsionaris Majelis Sinode ke-20, berkati seluruh jemaat Tuhan
dan juga pos-pos pelayanan dan kesaksian yang ada. Agar di masa pandemi kami tetap boleh menjadi berkat, garam, dan terang, tidak hanya bagi jemaat tetapi bagi masyarakat di mana gerejamu berada. Kami juga doakan untuk rencana persidangan Sinode ke-21 di Jawa Timur. Tuhan memberkati persiapan majelis sinode dan juga persiapan panitia, agar segala sesuatu boleh berjalan dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan seluruh kami. Kami berdoa bermohon agar Tuhan saja yang memelihara kehidupan kami, menganugerahkan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga kami boleh terus menghadapi dan menjalani kehidupan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Yang sakit mari Engkau pulihkan, yang berduka Engkau kuat hiburkan, juga terkhusus keluarga besar dari awak kapal selam Nanggala 402, Tuhan menguat hiburkan mereka. Dan bagi mereka yang bersyukur bertambah usia di hari ini, Tuhan memberkati pertambahan usia yang dialami oleh seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami di malam hari ini. Dalam perkenanan Tuhan kami diizinkan untuk bangun pada pagi hari, melanjutkan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.